Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Bagaimana cara mengenai akhlak mulia Nabi Muhammad?
Nomor yang tunggal dan datang kepada kita dengan contoh dipakai pada harapan. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 5 akan membawakan surah Al-Rahman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru
Iswatin bainan nas bukan bainan mukminin. Ini kalau dia makan dalam hati bainan mukminin bukan bainan nas bukan bainan mukminin. Jadi ya itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pembawa acara itu bilang acara yang terjadi itu saya bukan rugi. Baru kali ini saya itu ceramah bisa jam setengah sampai nggak tahu itu ya. Malu sama narasi begini. Selami sponsor iklan juga. Iklannya terlalu banyaknya naik juga 12. Tapi ini nanti sedikit aja ya. Ini kelemahan saya. Kelemahan saya kalau bikin nyanyi lah ya. Ini sebenarnya tidak tutup. Ini pasti. Tidak mungkin nggak pasti. Tapi ini nanti aku ikut. Kenapa dari tadi Pak Komite itu bilang apa itu saya nggak dengar. Bilang nama saya anak itu saya juga nggak dengar. Itu tak tanya, benar ya Pak? Nggak benar, benar nggak Pak? Nggak benar. Nah, kalau semua nggak benar, sebenarnya apa kalau bicara di sini? Kan juga ya. Dan tujuan saya itu di sini supaya didengarkan. Tapi nanti saya itu di sini nggak ngerti. Agak omong-omong aja. Kalau nanti kalau ngaji itu tidak nanti. Teman-teman kurang orang-orang para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, komite, kepala sekolah yang saya hormati, dewan guru yang saya muliakan, para bapak, wali murid yang saya hormati, tak lupa adik-adikku yang saya cintai. Pada siang hari ini, pagi hari ini, alhamdulillah kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kehidupan, artinya umur yang panjang. Dan mudah-mudahan dengan ucapan Alhamdulillahirabbil kalau ngaji dulu nih kemarin itu saya ngaji di Sipa yang ini buahnya saya salah nggak ada yang jawab. Akhirnya saya ngomongin gini, para bapak, para ibu, coba nanti terus sini aja, pura-pura dengarkan aja, nggak usah menang karena itu pura-pura yang semua nggak usah didengar, pura-pura aja lah. Nanti tak ada ngomong-ngomong, kalau cocok ya tak terusan, kalau nggak cocok ya tak terusan. Soalnya orang ngaji itu ibarat ngapelin anak perempuan. Kalau dia ada ngomong-ngomongan nggak nyambung,
Enggak mungkin. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini. Kita masih diberi hidup. Karena konsep hidup yang terbaik adalah matur syukur, dan konsep hidup yang paling terburuk adalah banyak mengeluh. Kalau orang Jawa mengatakan banyak sambat, banyak nafsu, kalau bahasa Indonesia banyak mengeluh. Inilah konsep hidup yang terbaik. Makanya pada saat ini kita dikasih kesempatan hidup ini, maka kita syukuri dengan bersyukur alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih hidup. Orang itu dulu kalau masih hidup enak, masih ada kesempatan. Yang kaya masih mempunyai kesempatan, miskin yang miskin masih kesempatan kaya. Dan juga yang sakit masih ada kesempatan untuk sehat. Pokoknya hidup itu marilah kita nikmati. Cuma yang saya pertanyakan yang hadir di sini, golongannya orang yang ahli bersyukur apa ahli mengeluh? Yang pertama, sampai itu kadang-kadang sama dengan saya, kadang-kadang mengeluh, kadang-kadang bersyukur. Besok itu film kalian semua ini di akhirat itu kadang-kadang mengeluh, kadang-kadang senyum gitu. Iya. Saya ini bersyukur alhamdulillah sampai di sini, padahal saya tadi mau nggak berangkat. Soalnya di Batu Besar itu hujan. Saya punya naik taksi. Saya bersyukur alhamdulillah Bu, pada saat ini saya ini orang sakit. Makanya wajah saya hitam. Saya ini orang sakit, saya ini gagal ginjal. Sudah 6 tahun. Tinggi darah Senin ini saya tinggi darah. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Manusia itu kalau masih diberi sakit ini alhamdulillah. Alhamdulillahnya dengan tanda-tandanya kalau kita itu manusia. Iya. Kecuali kalau malaikat nggak pakai sakit. Kalau sakit itu disyukuri. Terus mau diapakan? Mau berburu sakit itu lah. Mau nggak mau ya harus mah. Karena syukur itu paling penting. Yang kedua sehat. Yang kedua itu sehat. Orang itu kalau masih dikasih sehat Bu, alhamdulillah bahagia saya semangat. Orang yang dikasih sehat, maaf, sehat itu penting. Sehat itu peparing. Sehat itu pemberian. Lalu kadang-kadang yang kaya aja sakit-sakit, kenapa lagi yang miskin? Apa enggak? Sehat itu pemberian Pak. Bukan karena sehat itu karena olahraga. Ini kadang guru-guru ini salah penafsiran. Sampai olahraga biar sehat. Baik, sekarang saya tanya. Coba kalau memang sehat itu dari olahraga, coba orang yang cetuk itu suruh olahraga, kalau sehat apa bongkok. Makanya sehat itu pemberian. Kita syukuri. Kaya kalau tidak sehat bapak rumah, uangnya nggak ada. Rasanya mau makan bebek takut kolesterol, makan kacang takut asam. Nah, akhirnya nggak makan apa-apa, yang penting doang. Makanya sehat itu penting. Saya ini Buddha, maaf Pak. Kalau menengok orang miskin, kalau nggak sholat, iya. Kalau bisa saya katakan terus itu menunjukkan apa? Gitu. Kalau sudah miskin nggak mau sholat, wes kita itu nunggu sehat, waktunya kerja, waktunya sholat, jangan sampai nggak sholat. Jangan sampai nggak sholat. Itu ada yang tanya, saya nggak bisa baca, terus nggak bisa baca, nggak usah baca. Kami sih kamu sholat kerja, waktunya imam takbir itu takbir, waktunya rukuk itu rukuk, waktunya sujud itu sujud, waktunya salam itu salam.
Nanti selesai salam ditanya tetangganya, kamu kan nggak baca apa-apa, nggak bisa baca, itu ada. Yang penting jangan sampai sholat sendirian, nggak bisa baca sholat sendirian, kamu mau ngapain olahraga apa gimana? Itu bu. Nah, itu terus apa nggak salah? Mungkin kadang itu saya itu bu, jamaah. Saya dulunya tenang. Ini ngajinya belakangan aja. Ini tadi kan saya bilang saya nggak ngaji. Ada omongan. Ada tetangga saya itu nggak pulang. 1 minggu tak datangi. Kenapa kamu nggak pulang? Saya diomongin orang kampung deh. Orang kampung itu ngomongin saya semua. Kamu kalau begini nggak diomongin orang sekampung, mulut orang sekampung sampai semua. Kan gitu ya? Justru orang kampung kita sama hidup masih diomongin orang, masih ada yang mau ngomongin. Lah orang mati aja masih diomongin orang kok. Kamu hidup nggak mau diomongin orang. Makanya aku usul, karena gitu. Sama halnya Pak. Sama halnya ini apa ada hidup. Sama ada orang laki-laki terlalu orang perempuan juga. Ya diam aja. Dan terus sekarang nih, kalau istrimu yang nyari kamu lalu siapa? Lalu tetangga, cuma ya tuh. Nah, ini tak jadi bapak dulu. Berarti ibu baru anak-anak. Nanti ini orang perempuan itu ngomelin orang laki-laki itu benar. Makanya Pak, kalau diomelin orang perempuan itu harus selamat ya. Terus ngomong sambil ngomong sambil ngopi itu aja. Tapi kalau nggak berhenti ngomongin, udah berhenti. Kalau masih kurang teruskan gitu. Dan terus sekarang lo istri kamu kalau nggak ngomelin kamu ngomelin suami tetangga, aduh Pak. Makanya domain istri itu ya jadi maka dari itulah syukur ini sehat ini maka kita pergunakan dengan sebaik-baik mungkin. Dan sekarang itu masih diberi kiri miskin jangan putus asa, yang diberi kaya jangan sombong-sombong. Mumpung kalian hati sehat, kita marilah mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah yang mana Rasulullah itu mengajarkan kepada kita ini akhlak-akhlak yang mulia. Mumpung di sini ada momen-momen Maulid Nabi. Maulid Nabi ini yang mana lahirnya disebutkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para adik-adik nanti dicatat karena lagi katanya ada progres atau tulis. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad itu lahir tanggal 12 Rabiul harinya hari Senin, tahunnya tahun ibunya namanya Siti, bapaknya nah sekarang ngajinya Bismillahirrahmanirrahim. La kasih la khair kasih minna doaun bila man amal bisodatul ma'rufin au islahin. Kita ketemu sama orang-orang sama saudara itu orang-orang jangan sampai gak omong-omongan dan kita berbicara yang enak, berbicara yang enak. Omong-omong itu yang penting sama nggak ngomong sendiri. Kalau ngomong sendiri ayo dibawa ke mana kita coba. Omong-omong dan omong-omong ini menimbulkan suatu 3 hal yang mana harus kita sadar, yang mana harus kita laksanakan. Ini amal bisodak. Ternyata Gusti Kanjeng Nabi itu lunak. Adik-adik, benar kan ya? Nanti dia kamu dapat ya. Ternyata Gusti Kanjeng Nabi itu mempunyai sifat Roma, dermawan. Nah, Roma itu ukurannya
Loman itu ukurannya apa ya? Pantat angsa sama pantat putri. Kalau orang Jawa mengatakan ukurannya silit banyak, kalau silit putri. Kalau memang kamu itu pantat putri, jangan lupa putri. Jangan sampai kamu pantat putri telur angsa. Karena kecil di pantat, kebesaran telur mate. Nah, kalau ukurannya angsa, jangan telur angsa, jangan sampai telur emprit. Masa kalau angsa telur emprit, kebesaran pantat, kecil telur, wahingnya mendekat. Mudi, dijalur sumbangan saya jalur bisa. Ada nggak ini? Orangnya dimintai sumbangan 50.000 rupiah, gali lagi. Takkan 50.000 rupiah. Lupa kok 50.000 rupiah. Sementika naik kelas. Ini namanya angsa telur emprit. Kebesaran pantat kayak gitu. Telur wahingnya enggak. Muhammad Sallallahu Muhammad. Diam dulu. Ini kasihan paling kurun ini. Dan nanti sampai di sini mendapatkan ilmu. Iya, kita carinya sekarang. Berarti bersedekah itu ukuran bu. Kalau miskin minimal yang ngomong sih enak. Gak punya uang, gak usah sudah uang, gak punya tenaga, gak punya apa-apa, cuma minimal ngomong sih enak. Ini saudaranya orang miskin. Belakang. Makanya dari itulah program Islam yang sebenarnya ini adalah memakan, bukan menyugihkan atau mengayakan. Kalau orang kaya dan miskin itu tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi kalau melomahkan, miskin bisa lomah, kaya pun juga bisa lomah. Makanya orang lomah menurut kesukaan Nabi itu nengok ukurannya. Kalau memang kaya, ya janganlah sampai betul emprit. Kalau bisa ya angsa, telurnya angsa. 50.000 rupiah paling, yang penting ikhlas. Nah sekarang ibu-ibu saya tanya, sodako itu yang penting ikhlasnya apa, yang penting banyaknya? Sekali lagi, sodako itu yang penting ikhlasnya atau banyaknya? Ikhlas. Nah jawabannya orang ahli, kalau saya enggak, yang penting banyak. Ini banyak. Memang bu, kalau banyak itu ikhlas itu susah. Coba kalau ada orang lewat, ibu mempunyai uang 2.000, 10.000, 20.000, 50.000, dan dimasukkan yang mana? 50. Iya. Yang 2.000 karena banyak itu susah kalau ikhlas. Ya lah. Makanya kalau menurut saya, sodako itu yang penting banyaknya dan ikhlasnya. Sekarang saya tanyai, ibu-ibu minta uang suaminya, dengarkan ini jangan dulu, minta uang suaminya, terus dikasih 10.000, itu tanya, lu kok 10.000 pak? Yang penting ikhlasnya. Gak nonyol dengan dia. Makanya jangan asal jawab aja, yang penting banyaknya. Sama ini tuh betul duit atau betul ikhlas? Betul duit apa betul ikhlas? Duit bawa yang banyak, ikhlas biar diurusin ya Allah. Itu aja, tak dapat repot. Nah makanya ketika yang Nabi itu mempunyai sifat Roman. Apakah kali ini yang diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini saya nggak banyak tanya, tapi saya sudah bilang nanti kita itu langsung. Yang kedua, al-ma'ruf, berbuat yang baik. Berbuat baik itu kalau sedekah, jadi saya udah ngomong. Berbuat nolong orang yang gak usah ngomong. Cuplikan-cuplikannya aja. Berbuat istiqomah, memberikan
Alhamdulillah musola SD 012 sebelum Bapak dicarikan. Selanjutnya acara pemotongan tumpeng kami minta kepada Pak Ishak, panitia, piringnya Bu, panitia piring untuk tumpeng Bu sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ini adalah sebagai wujud rasa syukur kita atas berdirinya musola ini. Kami juga dari komite mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi kepada guru-guru SD 012, terutama kepada ibu-ibu, bapak-bapak wali santri 012. Terima kasih atas segala partisipasinya, infaknya untuk musola kita, dan ini adalah bukti nyata hasil dari infak kita. Kepala sekolah atau yang mewakili. Kasih sendoknya. Iya, banyak sayurnya. Selanjutnya kepada Bapak Ketua Komite, udah? Bapak foto. Potongan keempat dari ibu guru yang mewakili. Iya, udah. Mana lagi sendoknya? Ini tim sukses. سال دمعي شوقا يا حبيبي إليك، فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك، طارت روحي حبا في الحياة إليك، رام كل قربا سيدي لبيك، قلبي في المدينة وجد السكينة، قال يا نبينا السلام عليك.